Sumber tenaga untuk tubuh yang aktif. Fitness Mania, tahukah Anda bahwa tubuh yang aktif perlu bahan bakar? Nah, dari mana bahan bakar itu berasal? Bung Adirai akan mencoba menjelaskan secara rinci mengenai karbohidrat, apa saja sumbernya, bagaimana cara mengolahnya, dan tentu berapa banyak kita mengkonsumsinya. Fitness Mania, berbicara makanan sehat, kita sering mendengar kita harus mengkonsumsikan apa yang disebut dengan karbohidrat. Karbohidrat adalah sumber tenaga. Kita melakukan aktivitas sehari-hari buat belajar, buat bekerja, membutuhkan tenaga dari karbohidrat. Nah, karbohidrat itu sendiri sebenarnya agak sedikit tricky. Kenapa? Karena kalau kebanyakan, kita jadi gemuk. Kalau kekurangan, kita jadi lemas. Oleh sebab itu, kita harus pinter-pinter untuk mengkonsumsikan karbohidrat. Salah satu cara yang sederhana buat supaya karbohidrat tidak memberikan kejelekan kepada tubuh kita, yaitu ada dengan cara memilih sumber karbohidrat yang baik buat kita, yaitu karbohidrat yang banyak seratnya, di mana dengan banyak seratnya memperlambat gula masuk ke dalam darah sehingga karbohidrat itu tidak mudah disimpan di dalam sel lemak kita. Sumber-sumber karbohidrat yang baik antara lain adalah nasi. Biasanya nasi merah akan lebih baik daripada nasi putih, terlepas daripada nasi putih juga boleh kita konsumsikan. Roti gandum mungkin dengan serat yang lebih tinggi. Begitupun juga dengan oatmeal ketimbang cereal, juga pasta, ubi, singkong bisa menjadi salah satu varian pilihan kompleks karbohidrat atau fibrous karbohidrat kita. Selain itu juga sumber-sumber karbohidrat yang lain yang sederhana yang bisa kita konsumsikan antara lain adalah dari buah-buahan. Namun pilihlah jenis karbohidrat dari buah-buahan juga tentu yang tidak terlalu manis ya, atau gula dari buah yang dikenal dengan namanya fruktosa yang tidak terlalu tinggi. Dan yang terbaik dari semuanya juga tentu adalah fibrous carbohydrate yang berasal dari sayur-sayuran. Namun sekali lagi setelah kita memilih materi atau sumber karbohidrat yang baik, hati-hati dalam penyajiannya. Nasi bisa baik, bisa bagus, tidak ada masalah, tapi pada saat digoreng menggunakan kandungan lain sehingga kalorinya menjadi double atau bahkan 3 kali lipat, akhirnya juga tidak baik. Ingat Fitness Mania, justru yang membuat kita gemuk itu adalah kalori yang berlebihan, termasuk juga kalori yang berasal dari karbohidrat. Oleh sebab itu, karbohidrat konsumsikan dengan penyajian yang baik, tidak menggunakan sumber-sumber lain yang membuat kalorinya jadi bertambah, terutama biasanya dengan penyajian goreng-gorengan. Yang kedua tentunya adalah porsi karbohidrat kita. Selalu ingat, kurang lebih kira-kira biasanya 2 kali kebutuhan protein kita. Kalau kebutuhan protein kita biasanya adalah kisarannya antara 1 gram per kilogram atau 1 gram per pound. 1 kilogram sama dengan 2,2 pound untuk bagi yang aktif ya. Tapi bagi kebanyakan dari kita 1 gram per kilogram untuk proteinnya. Nah, jumlah karbohidratnya yang dibutuhkan adalah kira-kira biasanya 2 kali sampai 3 kali daripada kebutuhan protein kita. Sederhana untuk porsi karbohidrat yang bisa kita konsumsikan adalah dengan cara mengepalkan tangan kita. Kepalan tangan kita ya, jadi bukan kepalan orang lain. Kepalan tangan kita adalah jumlah karbohidrat yang bisa atau porsi karbohidrat yang bisa kita konsumsikan setiap kali kita makan. Bagi yang ingin menurunkan berat badan, tidak boleh lebih daripada 1 kepal itu. Kalau bisa kurang akan lebih baik. Bagi yang ingin menaikkan berat badan, boleh melebihi dari 1 kepal tangannya, bisa 2 kepal tangannya. Tapi kembali lagi, hati-hati dengan penyajian dan pilihan karbohidrat yang baik. Ya, kesimpulannya, sehubungan dengan karbohidrat, sumber penyajian dan porsi adalah yang terpenting. Dan jangan lupa, gunakan latihan beban sebagai aktivitas utama untuk membakarnya.